Detail kontrak capai 199 miliar. Bek timnas Rizky Ridho sepakat gabung Venezia. Terima kasih Donald Trump, timnas Indonesia akhirnya bisa merasakan Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Detail kontrak capai 199 miliar. Bek timnas Rizky Ridho sepakat gabung Venezia. Rizky Ridho menunjukkan performa impresif bersama timnas Indonesia dan membuat namanya kian diperhitungkan. Dalam dua laga uji coba terakhir, Rizky Ridho berhasil mempersembahkan clean sheet dan kemenangan atas Bahrain serta China. Bek Persija Jakarta itu tampil solid saat dipercaya menjadi starter di bawah arahan Patrick Kluivert. Kekompakannya bersama Jai Ites dan Justin Hubner menjadi tembok kokoh pertahanan timnas Indonesia. Sebaliknya, saat Ridho tak dimainkan dan digantikan oleh Max Hilgers, timnas Indonesia justru harus menelan kekalahan dari Australia dan Jepang. Statistik ini menambah bukti kuat bahwa Ridho punya peran vital di lini belakang. Seperti diketahui, Jai Ites pun angkat bicara mengenai kualitas sang rekan setimnya itu. Dalam sebuah unggahan video, pemain Venezia itu memuji Ridho dan mengungkapkan harapannya. Rizky Ridho, dia adalah rekan saya di timnas Indonesia bek tengah. Sangat banyak pertandingan yang kami mainkan. Saya ingin melihatnya bermain di Venezia atau di Eropa, hanya untuk melihat kemana arahnya dengan nilai transfer yang fantastis, kata Jai Ites. Namun, keinginan itu tak bisa serta-merta terwujud karena Rizky Ridho masih terikat kontrak bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2026 sebagaimana tercatat dalam laman Transfermarkt. Manajemen Persija Jakarta pun belum memberikan sinyal jelas soal kemungkinan melepas sang bek. Direktur klub Muhammad Prapanca hanya menyebut Ridho sebagai pemain muda potensial yang sedang dalam performa terbaik. Menanggapi berbagai pendapat publik, Rizky Ridho akhirnya buka suara. Ia tak menutup kemungkinan untuk berkarir di luar negeri tapi tetap menegaskan komitmennya terhadap kontrak yang sedang dijalani. Ridho menjelaskan bahwa jika ada pihak yang ingin membawanya bermain di luar negeri, semuanya harus dibicarakan secara profesional bersama manajemen klub. Fakta menarik lainnya, Ridho ternyata pernah mempertimbangkan untuk bermain di Thailand usai masa baktinya di Persebaya Surabaya berakhir. Dalam wawancara bersama sebuah kanal YouTube, ia mengaku pernah dihubungi Yanto Basna untuk berdiskusi soal peluang bermain di Liga Thailand. Yanto sendiri dikenal sebagai salah satu pemain Indonesia yang cukup lama berkarir di sana. Kini, Rizky Ridho tetap membuka diri terhadap peluang berkarir di luar negeri. Namun, semuanya tetap berada di tangan Persija Jakarta. Komunikasi yang profesional dan saling menghormati jadi prinsip utamanya. Untuk saat ini, Ridho memilih fokus menyelesaikan komitmennya terlebih dahulu bersama klub ibu kota. Adapun kabar terkini menyebutkan bahwa Rizky Ridho absen dalam sesi latihan perdana Persija menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2025-2026. Ia diketahui sedang menjalani ibadah umroh bersama sang istri setelah merayakan pernikahan. Terima kasih Donald Trump, timnas Indonesia akhirnya bisa merasakan Piala Dunia 2026. Meski gagal melaju ke Piala Dunia 2026 via putaran ketiga, timnas Indonesia masih punya kesempatan lain untuk bisa mentas di kejuaraan tersebut. Kesempatan itu datang dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dijalani oleh Jai Ites CS pada bulan Oktober 2025 mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah agenda tersebut. Sayangnya, situasi di Timur Tengah bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, apalagi setelah pecahnya perang antara Israel dan Iran yang dimulai sejak bulan Juni lalu. Kedua negara tersebut saling mengirim misil dan rudal, dan konflik pun meluas karena Amerika Serikat nimbrung dalam perang tersebut. Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Tentu saja Iran tak tinggal diam dan meresponnya dengan melakukan koordinasi dengan sekutunya Rusia. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan balasan terhadap pasukan AS di pangkalan udara Al-Udaid, Qatar pada 23 Juni 2025. Serangan itu diluncurkan setelah Teheran menyatakan bahwa mereka akan memberi pembalasan terhadap serangan AS terhadap situs-situs nuklir mereka. Jika situasi kian memburuk, bukan tidak mungkin jika FIFA nantinya akan memindahkan venue pertandingan hingga tuan rumah final Piala Dunia 2026 ke negara yang lebih aman. Diketahui, FIFA telah menetapkan bahwa tuan rumah turnamen Piala Dunia tahun depan akan dibagi menjadi Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bakal diikuti oleh 48 negara yang menjadi peserta. Pertandingan pembuka akan berlangsung pada 11 Juni 2026.
Sementara itu pertandingan finalnya akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Apabila Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat diputuskan batal menjadi tuan rumah karena konflik politik dan situasi yang tidak memungkinkan, bukan tidak mungkin jika FIFA menggeser venue pertandingan ke negara lain. Hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia punya peluang jadi opsi pengganti penyelenggara Piala Dunia 2026. Jika hal itu sampai terjadi, maka Jaites CS akan mendapat dukungan besar dari para supporter merah putih yang menonton langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan. Bahkan SUGBK juga bisa jadi saksi bisu timnas Indonesia berlaga di pentas dunia. Tak cuma membawa keuntungan bagi timnas Indonesia karena turnamen digelar di kandang sendiri, tetapi hal itu juga dapat memberikan dampak positif dari segi pariwisata dan ekonomi tanah air. Heboh sampai 5 benua, timnas Indonesia tantang Portugal di FIFA Matchday. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tim besar dunia yakni Portugal yang ada Cristiano Ronaldo-nya. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan PSSI mengundang timnas Portugal. Menariknya, pertandingan timnas Indonesia yang akan melawan timnas penguasa Eropa itu tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir menyebutkan venue yang bakal dipakai adalah Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga melawan Portugal akan krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert harus mengukur kemampuan anak asuhnya sebagai persiapan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, timnas Indonesia dikepung oleh 5 negara top Asia. Skuad Garuda berpotensi bertemu Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Satu tim lain yaitu Oman, tapi dipastikan tak akan menjadi lawan tim merah putih karena berada dalam pot yang sama. Maka dari itu, menghadapi klub dari tim-tim Timur Tengah di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI menunjuk Portugal menjadi lawan. Sang jawara Eropa tersebut diharapkan bisa menjadi tolak ukur anak asuh Patrick Kluivert yang akan mengemban misi krusial. Adapun ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Oktober 2025. Sebelum itu, AFC bakal melakukan drawing terlebih dahulu yang dijadwalkan pada 17 Juli 2025. Nantinya ada 2 grup yang masing-masing diisi oleh 3 tim. Hanya peringkat 1 yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up masih akan melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi kelima. Sementara tim juru kunci dipastikan tersingkir dari kualifikasi. Resmi disumpah WNI, striker ganas pemecah rekor Piala Dunia resmi bela timnas. Calon striker naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zylstra memiliki catatan gol yang mentereng. Mauro Zylstra dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal diproses naturalisasi bela skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa lini depan timnas Indonesia baik di kelompok usia muda maupun senior masih kekurangan penyerang murni yang bisa diandalkan. Penyerang FC Volendam tersebut adalah pemain yang memulai karir profesionalnya di sepak bola bersama tim U18 AFC Amsterdam pada musim 2021-2022. Ia tampil gemilang dengan mencatatkan 20 laga, mencetak 18 gol serta menyumbang 11 assist, memperlihatkan ketajamannya sebagai penyerang sekaligus kemampuannya menciptakan peluang. Setelah 1 musim bersama AFC Amsterdam, Mauro melanjutkan karir ke tim U21 NEC Nijmegen pada musim 2022-2023. Bermain di level yang lebih kompetitif, ia tetap mampu mempertahankan performa apiknya. Dalam 2 musim, Zylstra mencatatkan 26 penampilan dengan torehan 12 gol dan 1 assist. Meski jumlah asisnya menurun, ketajaman dalam mencetak gol tetap konsisten. Penampilan solid tersebut membuat Zylstra dilirik oleh FC Volendam, klub yang berkiprah di divisi 2 Liga Belanda. Bersama tim U21 FC Volendam, ia sukses mencetak 17 gol serta menyumbang 4 assist dari 21 pertandingan. Berkat performanya yang mengesankan, ia pun mendapat kesempatan promosi ke skuad utama FC Volendam. Sepanjang perjalanan karir profesionalnya berdasarkan data Transfermarkt, penyerang berusia 20 tahun ini telah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari total 74 pertandingan. Dengan catatan golnya yang mentereng tersebut, apakah Mauro Zylstra akan dipanggil langsung ke skuad Garuda senior? Erick Thohir menerangkan bahwa striker 20 tahun itu sejatinya dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa penyerang SV Volendam itu bisa langsung main di tim senior jika dibutuhkan Patrick Kluivert. Apalagi sektor lini depan skuad Garuda memang masih perlu penambahan kekuatan karena dianggap kurang tajam.